semuanya dan juga Paman Atap. Perkenalkan kami dari kelompok Fruity yang beranggotakan saya, Alexa, dan juga Ruth. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai study case of Fruity Teh Sosro. Tentunya nama Fruity tidak asing di mata kalian semua. Mungkin Fruity pernah jadi minuman favorit kalian atau misal pernah mendampingi kalian di kala makan makanan enak. Gak ada yang tahu. Tapi sebelum kita lanjut ke membahas materi selanjutnya, presentasi ini hanya ditujukan kepada tugas dari sekolah kami dan juga tidak dapat dijadikan patokan pada uh, dari semua hal. Jadi pendapat kami murni pendapat pribadi kami. Oke, selanjutnya em, kita harus cari tahu dulu nih guys, Fruity itu tuh dari perusahaan apa? Tentunya Fruity itu dari perusahaan Sinar Sosro itu sendiri. Dimana itu adalah perusahaan teh yang siap diminum dalam kemasan botol yang paling pertama di Indonesia dan di dunia. Nah, sejarahnya gimana? Jadi pada tahun 1940, adanya keluarga berasal dari kota Slawi di Jawa Tengah memulai sebuah bisnis mana mereka menjual em, teh yang udah disiapkan menamakan teh cap botol. Nah, selama 1960 sampai 1965, mereka melalui banyak progres untuk mengenalkan produk mereka ke pasar nih guys. Nah, jadi awalnya mereka memulai menjualnya itu dengan membuat teh on the spot di pasar, di mana hal itu gagal. Lalu mereka memulai lagi dengan um, membuat tehnya itu lebih duluan dan memasukkan ke dalam panci-panci besar, di mana itu juga gagal. Karena selama perjalanan ada banyak teh yang ketumpah di jalan. Nah, akhirnya mereka mengotak-ngatik lagi dan menggunakan sebuah botol bekas kecap, limun, pokoknya botol kaca itu yang udah dibersihkan dan masukkan teh yang udah disiapkan ke botol tersebut. Nah, akhirnya waktu tahun 1969 mereka menjual teh siap diminum dalam botol kemasan bernama teh botol sosro yang diambil dari nama keluarga pendirinya yaitu Sosro Jojo dan nama tehnya The Cap Botol. Nah, Fruity Sosro itu tuh merupakan salah satu cabang di bawah PT Sinar Sosro ini yang dibuat untuk keberlangsungan produksi. Nah, untuk cabang ini, Fruity ini tuh uh, dibuat pada tahun 1997 yang memiliki banyak rasa dan packaging. Nah, untuk Fruity ini itu ditargetkan untuk kalangan remaja yang menjelaskan kenapa ada banyak rasa dan kemasannya itu unik banget, kreatif, dan berwarna. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, yang terdiri dari 17 goals yang disahkan oleh United Nations dan diadopsi oleh 193 negara di 2015. SDGs sendiri adalah gerakan untuk mempelopori kesejahteraan hidup sekaligus merawat lingkungan sekitar secara berkesinambungan melalui goals yang ada di tabel-tabel berikut mengenai kemiskinan, kelaparan, quality education, kesehatan, dan lain-lain. Nah, background gimana sih SDGs ini bisa terbentuk? Yaitu pada awalnya manusia banyak menemukan inovasi-inovasi di era industri. Tapi tidak hanya dampak positif yang memajukan bumi dan kehidupan di dalamnya, tapi juga membawa impact yang buruk terhadap bumi, terlebih pada keberlanjutan hidup dari makhluk hidup di bumi, seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Untuk memprotek bumi, negara-negara yang
sudah sempat saya mention di awal tadi, membuat kesepakatan untuk membuat sustainable project untuk bumi ini. Nah, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan responsible environment atau lingkungan yang bertanggung jawab. Jadi apa yang dibuat oleh manusia tidak akan merusak sekitarnya dari lingkungan maupun makhluk hidup di sekitarnya. Salah satu case-nya yaitu di minuman fruity testosterone ini, di mana adanya kandungan gula yang lebih banyak sehingga jika dikonsumsi di dalam jangka waktu yang panjang akan mempengaruhi generasi-generasi kita ke depannya. Ya, objektif dari presentasi ini dari kami adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara menganalisis sebuah perusahaan selayaknya seorang manajer dan mengetahui jika perusahaan ini mendukung goals-goals yang ada di SDGs ini. Nah, kita kan sudah membahas mengenai SDGs. Kita juga akan membahas gimana sih Fruity Sostro itu berdampak terhadap SDGs. Yang pertama, pada tahun 2023, PT Sina Sostro menyampaikan kolaboratif campaign mereka dengan lebih dari 100 Hokben Store di Indonesia. Yang program ini dinamakan Dauri atau Daur untuk Negeri. Program ini bertujuan untuk mengajak lingkungan masyarakat untuk lebih aware dengan green environment dan juga ekonomi sirkular. Gimana sih mereka melakukan ini? Dengan cara mengolah alat-alat makan dari Hokben itu sendiri dan juga menyebarkan di lingkungan luas mengenai sumbangan botol, plastik, kotak kaleng yang akan mereka nanti olah. Baru-baru ini mereka juga bekerja sama dengan Ancol untuk menyebarluaskan campaign yang mereka sudah buat ini. Hal tersebut berkaitan dengan goals yang ke-17 dari SDGs, yaitu Partnership for the Goals, yang berarti membuat mitra untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama di sini berarti keberlangsungan hidup lingkungan sekitar di bumi. Yang kedua yaitu Sostra Healthy School membuat sebuah program yang dimana membantu anak-anak di dalam lingkungan sekolahnya lebih mengerti teori-teori dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana mereka melakukan itu? Mereka melakukannya dengan workshop di berbagai macam sekolah di Indonesia ini. Sebagaimana efektif program itu, seperti yang disampaikan oleh Harun, kepala sekolah dari SDN 11 Mataram, Lombok, yang menjadi salah satu SDN terpilih yang Teh Sostro ikuti programnya. Dia menyampaikan bahwasannya peserta didik tidak hanya paham dalam aspek teori, tapi juga paham Oke, selanjutnya kita akan membahas kekurangan yang kita temui dalam Fruity Sostro ini. Yang pertama, kita menemukan bahwa gula yang ada dalam kandungan minuman ini akan sangat mempengaruhi kesehatan manusia jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Kenapa? Karena kita temui bahwa dalam satu botol kemasan fruity ini dapat mengandung 37 gram gula atau 350 mili yang bisa dihitung juga dengan 2-3 sendok makan. Dan kelemahan ini tidak mendukung SDGs yang ketiga, yaitu good health dan well-being. Nah, untuk kelemahan tersebut, kita menemui sebuah solusi yang akan kita analisis kembali dengan teknis SWOT analysis, di mana kita akan mencari strength, weakness, opportunities, dan threats yang ada dalam solusi yang kita buat. Nah, yang pertama,
Untuk solusi kelemahan yang sebelumnya, kita memikirkan itu untuk merekonstruksi bahan-bahan yang ada dalam minuman. Nah, untuk strength-nya, kita menemukan bahwa uh, dengan melakukan solusi tersebut, Fruity atau Sosro bisa menjadi lebih inovatif dalam memproduksi produk mereka, di mana tidak hanya akan memiliki banyak rasa, namun juga bisa um, membantu konsumen dalam menjaga kesehatan mereka. Dan karena itu juga reputasi mereka pasti akan bertambah. Selanjutnya, weakness dalam solusinya adalah adanya perubahan dalam rasa. Karena jika merekonstruksi bahan-bahan dalam kandungan pastinya akan secara otomatis mempengaruhi rasanya ya, dan akan mempengaruhi biaya yang akan dibutuhkan untuk merancang sebuah resepi lagi, banyak resepi lagi untuk membuat minuman yang tidak hanya enak dan akan disukai konsumer tapi juga sehat. Nah, selanjutnya ada opportunities-nya, yaitu ditemukannya strategi marketing yang baru, dan juga mereka akan mendapatkan influence yang lebih besar karena dengan merekonstruksi bahan-bahan yang ada dalam minuman, mereka tidak hanya akan mencapai banyak orang untuk mengonsumsi produk mereka, tapi juga bisa mempromosikan lifestyle yang sehat ya. Dan selanjutnya, terdapat juga threats dalam solusi ini, yaitu adalah uh, bisanya kehilangan konsumer karena belum tentu semua orang akan menyukai perubahan dalam rasa ini. Kelemahan yang kedua yaitu hampir semua packaging dari fruity itu sendiri menggunakan bahan plastik, yang dimana plastik mengandung mikroplastik. Mikroplastik akan membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, plastik juga akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar karena sulit terurai sehingga akan menumpuk dan mencemari lautan, daratan, tempat tinggal manusia, dan tempat lainnya. Maka dari itu kami akan mengusulkan satu solusi yaitu merekonstruksi packaging dari Fruity Testosterone agar lebih ramah lingkungan. Kami akan menganalisisnya menggunakan SWOT, yaitu Strength, Consumer Trust in Company. Berarti artinya um, akan menambah kepercayaan customer terhadap company karena mereka mengutamakan kesehatan customer, ya seperti mengganti penggunaan packaging dari plastik menjadi bahan yang lebih aman untuk kesehatan dan juga mengubah konsistensi gulanya. Itu pasti akan membuat customer memiliki rasa percaya yang lebih terhadap si company dan juga akan meningkatkan uh, kualitas produk dari Fruity Testosterone ini karena uh, tidak tergantungnya mikroplastik dan kandungan gulanya itu lebih rendah. Weakness-nya adalah biayanya untuk membuat inovasi packaging yang baru akan memakan biaya yang cukup mahal dan juga akan banyak complexity dan juga challenges dalam membuat inovasi ini karena dari mengganti packaging plastik yang sangat gampang dibuat, biayanya rendah dan juga sudah terbiasa digunakan bertahun-tahun menjadi packaging yang lebih ramah lingkungan itu pasti akan membutuhkan percobaan yang berulang kali dan banyak. Opportunitiesnya adalah membawa company itu sendiri terhadap healthy consumption atau hal tersebut juga akan mendukung brand image dari fruity testosterone ini sendiri karena mereka mengutamakan healthy consumption di mana itu akan membawa terhadap sustainability image. Yang keempat adalah threats. Threats itu jadi di sini kita tidak bisa tahu seberapa banyak risk yang akan terjadi saat inovasi itu mulai dikembangkan dan juga akan increase customer skepticism. Jadi dari inovasi ini pastinya customer akan lebih goyah gitu kayak um, kira-kira gimana ya maksudnya Fruity ini kok berganti-ganti apakah beneran aman atau enggak atau gimana? Nah, mungkin
Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kami berharap apa yang kami telah sharing bisa bermanfaat.